Ini IKN ada harapan dengan bentuk tata letak kota yang luar biasa. Semoga saya terrealisasi. Haidar Basalam mana? Ini ponakannya ini Ustaz Syafiq. Haidar. Masalah ya. Temen itu, temanku. Kenal di sosmed. Pernah ngaji ke Gus Ebit. Kaget kamu? Mas Ebit Iya. Ngaji Fathul Muin. online. Enggak, di rumahnya. Loh, ikut jenengan waktu itu. Enggak. Oh, soal sendiri bisa. Aku kenal Haidar ini justru lewat Gus Ebit. Oh, Iya, aneh ya? Terus tiba-tiba bilang, ini ponakannya Ustaz Syafiq Basalamah. Ngaji ke Gus Ebit, kata aku. ya. Itu pokok komennya. Tutor biar bisa dibaca komennya sama kata perbanyak baca sholat hari Jumat. Amat lo sumpah. Kita gak Jumatan, guys. Ada privilege lah kita. Soal dari Aceh. Guys, sekecak akan Aceh. Selamat dong Aceh. Selamat. Kapan buat khusus? Kapan buat apa? Azminya ini karena selalu. Iya, kita harus bikin selalu nih, lupa ya. Tadi pagi di sana. Tadi pagi tak kerja semua. Iya, Full tak kerja. Tak kerajat. Bang Kadam, jangan jahil sama Azmi. Kapan saya jahil sama Azmi? Pernah aku jahil sama kamu? Tak pernah guys. Anggap saja dia mana guys. Aku baru ingat, ini kemarin Tengku Sahara dibeli ini juga. Persis. Baru ingat aku. Langsung gitu. Mahbub. Lorang. Oh, ini Gus Mahbub. Mahbub Rahmat iya kan? Apo Badari Madura. Apo Badaring Madura Malaysia. Ngomong Sunda apa? Kumaha dama sadayana. Alhamdulillah dama. Tapi yang penting Indonesia indah juga, indah akhlaknya. Adapun kasus bullying itu bukan di Indonesia kok. Sebenarnya setelah saya perhatikan nih, apa ya? Indonesia dan Malaysia setelah berkali-kali datang ke sini ya, itu perbedaannya tergantung dari perspektif kita memandang. Yang paling tampak, kalau laki-lakinya gak bisa saya bedakan. Laki-laki nih, masyarakat nih, ada laki-laki, ada cowok Malay, perempuan, ada laki-laki Malay, laki-laki Indo. Saya gak bisa ini, gak bisa bedakan. Tapi perempuan Malay, perempuan Indo, saya bisa bedakan. Dan ciri utamanya adalah dari bentuk hijab. Entah, saya gak tahu, apakah sama bentuk hijabnya orang Indonesia dan Malaysia? Harusnya sama kan ya? Harusnya sama lah kan, tetanggaan. Bajunya, model bajunya sama. Tapi karena stylenya. Entah ya, karena style apa-apa. Setelah saya perhatikan model hijabnya sebenarnya sama-sama aja. Tapi saya kayak sadar, oh ini pasti orang Malaysia nih. Atau bahkan ketika orang Indonesia yang ada di Malaysia kemarin, saya yakin ya, pakai hijab, ini pasti orang Indonesia ini. Ini pasti orang Indonesia. Pas saya deketin, mereka ngobrol, orang Indonesia beneran. Yang muslimah berarti. Yang muslimah. Tapi kalau laki-laki saya gak bisa. Saya aja sering dijadiin sama kadang apalagi Azmi. Kapan Bib saya jahilin antum Bib? Kapan Bib? Itu Bib Ahmad. Hah? Iya, apa tuh? Kapan aku jahilin Bib Ahmad? Kapan? Kapan ya aku jahilin Bib Ahmad? Iya. Cara pakai hijab orang Indo dan Malay beda. Oh beda? Sama aja aku lihat, aku kayak perhatikan. Apa ya, dari bentuk hijabnya beda. Tapi pas saya perhatikan modelnya sama gitu kok. Orang Malay jilbabnya nutupin dagu, orang Indo enggak. Hah? Masa? Gak semua deh kayaknya. Masa? Memang mayoritas begitu. Gak tau. Di depan harusnya ada orang Malay ya. Bentar, aku penasaran. Enggak lagi aku sebelumnya. Bentar. Itu ada mbak resepsionis tuh. Berhijab kan? Ada yang berhijab. Langsung di cross check sama beliau.
Tidak habis main-main saya. Acara apa di Malaysia bang? Jalan-jalan. Mbaknya gak mau ngadep ke belakang. Bentar, cari kesempatan ngadep ke belakang. Mbak, Panggil. enggak, dagunya gak ditutup. Enggak kan, enggak semua berarti. Enggak, dagunya gak ditutup. Kan bisa juga ada orang Indonesia yang tutorial hijabnya pakai tutorial hijab Malaysia. Ada juga ya sebaliknya. Jadi nggak bisa disamaratakan sebenarnya. Enggak, dagunya gak ditutup. Dagunya tetap dibuka kok. Memang dari wajah juga beda juga kan? Sama, Nggak- sama. Wajahnya sama. Mampir ke Kampung Durian Runtuh dong. Kalau ada saya mampir beneran. Iya. Itu tujuan pertama saya malah. Itu adalah my childhood. Saya tuh pengen nyoba SABCD Gini. nya Uncle Mutu. Gue spill salah satu kejailan kadang. Peci saya diambil dan gak mau dikembalikan. Gak begitu ceritanya. Ceritanya Habib Ahmad naik mobil saya. Pecinya ketinggalan. Mau saya kembalikan, Habib Ahmad udah pulang ke belakang. Udah masuk ke mobil bareng kamu kan? Kemarin itu loh. Oh iya. Terakhir pertemuan kita. Iya. Ya sudah, saya bilang, Beb, alhamdulillah rezeki baru. Gitu kata saya. Nih ada yang komen. Kalau orang Indonesia nutup dada, kalau Indo enggak. Ya? Enggak. Ah, gitu. Barusan saya perhatikan tidak. Gitu. Tidak. Nah ini ada yang komen lagi. Jilbab Malaysia. Udah cukup. Ngomong jilbabnya cukup. Stop. Indonesia runcing. Sudah, stop. Bosan aku ngomongin jilbab. Ceplas, gak jadi nih. Nangis saya nanti. Ini beli guys. Sisi Azmi yang gak diketahui orang. Rahasia dong. Harus kamar dulu sama dia. Kalau kata Bang Anas, Azmi di sini dia orang personality lain. Gitu ya nadanya. Azmi kalau di sini dia orang punya personality lain. Mi ajak kadam solawatan. Aku tadi bacanya spekdonan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya di Jawa Tengah mulai tanggal berapa ya? Vape? No, keyboard. Ini Bib Ahmad. Dam, agar silaturahim tidak terputus, boleh pinjam 100 ringgit gak apa-apa? Boleh Bib, tak usah pinjam-pinjam wis Bib. Orang pondok yang pacaran gimana padahal udah tahu hukum? Ya sudah. Kenapa memang? Dosa ya dosa, selesai. Stop sampai di situ. Gak ada bedanya. Mau pondokan mau bukan, dosa ya dosa. Padahal dia sudah tahu. Ya emang sekarang orang pacaran ada yang dia gak tahu kalau pacaran itu gak boleh. Ya kita berdoa saja semoga mendapatkan hidayah dan stop dari pacarannya. Dah begitu saja. Yang belakang kok cantik ya Ning. Azmi kalau sama kadang terlalu bocil. Emang saya bocil? Nih. Vape? No. Keyboard. Saya lagi melihat komen-komen dari sini. Biar kelihatan. Soalnya dari HP gak kelihatan sekali. Iya. Kamu rabun kan? Iya. Kacamata saya bengkok soalnya di Indonesia. Tahu. Azmi jatuh terus dari kemarin. Saya good. Bang main yuk, saya juga di Malai. Tak mau. Pengen punya teman seperti Husen. Jangan. Nanti kalian kaget.
salfok sama kantong mata. Ya, tapi alhamdulillah selama di Malai justru tidur saya lebih baik loh. Jujur ya. Mungkin karena memang full ini ya. Full istirahat ya. Full agenda sampai sore renang kerjanya. Jadi malamnya udah tepar duluan. Apa tanya? Di Banjarmasin jadi tanggal berapa? Sehat-sehat kalian. Oh, ini adiknya itu. Adiknya siapa? Miftah. Tafarid. Oh, anu tuh. Kak Anissa. Ya udah di Malai Abdi. aja. Mbak Gak mau. Malai. Adik apa kakak? Gak tahu. Mbak. Mbaknya. Pokoknya ada beberapa tempat itu yang menurut saya gimana ya ngomongnya? Indah untuk disinggahi, bukan ditempati. Paham kan? Indah untuk disinggahi, bukan ditempati. Bukan ditinggali. Itu. Ada beberapa tempat yang indah untuk disinggahi, bukan ditinggali. Dokumen. Jelas. Nah, Malaysia itu seperti itu. Indah untuk disinggahi, dinikmati bersama orang-orangnya dan perjalanan-perjalanannya. Tapi untuk ditinggali, mungkin karena jiwa saya sudah mengakar dengan Indonesia, jadi no. Cuma komen yang cuplas. Report. Pripun. False information. Something else. Kita report kalau memang tidak jelas. Dari ada Kenapa? culture shock gak selama di sana? Kalau tershock di Malai, kamu gimana? Saya cuma yang paling shock yang kemarin di pantai itu tau sih. Yang mana? Yang petugas jet ski itu, yang jenis juga shock itu. Oh, yang Cina. Iya itu. Iya. Pakai bang tahu. Gampang banget lu ngomongnya lu. Wenteng. Wenteng, dan ternyata katanya biasa ya. Iya katanya, ya, maksudnya orang-orang situ biasa. Biasa. Jadi di sini tuh kayak panggil, ini loh Cina, yang Cina nih duluan katanya. Saya kamu ngomong gitu. Dan itu bukan temen. Jadi gini, kan kemarin lagi mau naik jet ski kan. Jet ski itu kan ada urutannya kayak saya, terus di sana ada orang-orang Chinese gitu. Berkembang apa namanya? Keturunan Chinese lah hitungannya. Nah, kalau di Indonesia kita pasti ini loh, abang-abang ini loh duluan, baru abang ini gitu kan. Gak mungkin kita tiba-tiba nyebut rasnya dia kan. Kemarin saya kaget loh di depan orangnya. Ini Cina nih duluan. Saya sama Azmi langsung, Mi, dengar barusan. Mi. Terus itu abang-abang yang di sana langsung biasa aja. Biasa aja, gak yang kaget gitu loh. Kebayang kita di Indonesia, ini Jawa duluan. Ini loh Madura duluan. Gelut wes. Papua duluan gitu. Langsung ini mungkin, langsung berantem di jalan. Tapi di Malaysia itu biasa loh. Ini Cina duluan ya. Aduh kaget kemarin. Wow. Keras sekali itu. Tapi enggak kayaknya. Mereka gak nganggap itu sebagai hal yang rasis gitu. Hinaan itu gak ya? Enggak dianggap hinaan. Iya, memang ini beda perspektif ya. Di Indonesia mungkin kalau gitu kesannya seperti ngejek, menghina gitu ya. Terkesan membeda-bedakan gitu ya, membeda-bedakan ras. Tapi kalau di sini mungkin untuk membedakan saja. Cong. Gile. Abang Dandi itu jangan ditinggal terus-terusan. Bukan ditinggal, memang Abang Dandinya mau di belakang. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, memang cara jalan saya dan Bang Anas ini Santai. cepat banget. Cepet banget. Duh, saya biasanya di belakang sama Bang Dandi. Iya, justru Azmi di belakang sama Bang Dandi karena sama-sama lelet mereka. Sedangkan saya sama Bang Anas tuh kalau jalan tok 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 tok. Memang cepat. Dari keluarga saya memang cepat.
Dan FYI, cara jalan Rasulullah juga cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau jalan itu luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dalam salah satu hadisnya menyebutkan, kalau enggak salah di Al-Bukhari dan Tirmidzi, "Ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lah wa inna lanujhidu anfusana wa innahu," lupa selanjutnya. Atau kama qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intinya, aku tidak pernah melihat orang yang kalau jalan lebih cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang, sekelas sahabat ya, yang orang Arab. Itu orang Arab ya. Orang Arab loh, orang Arab. Orang Arab. Orang Arab zaman dulu, bukan orang Arab zaman sekarang. Orang Arab zaman dulu yang tinggal di gurun pasir, kan udah cepet. Mereka masih sempet gitu ngomong bahwa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyati min Rasulullah. Kami tidak pernah melihat orang yang jalannya lebih cepat dari Rasulullah. Dan berarti Rasulullah paling awal dong. Paling depan sendiri kalau jalan. Ka'annamal ardu tutwalah, seakan-akan bumi itu mendatangi Rasulullah. Ngerti kan maksudnya? Wa inna lanujhidu anfusana. Kami ini kalau lagi jalan sama Rasulullah, kami ini berusaha begitu loh. Sedangkan Rasulullah santai-santai saja. Sedangkan Rasulullah santai-santai saja. Ya memang begitu cara jalan Rasulullah. Dalam hadis lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu menyebutkan gimana hadisnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya taqalla'. Di dalam hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya, aduh gimana ya hadisnya? Takaffa'a takaffu'an ka'annal arda inhatta ka'annama inhatta min sababin. Atau kama qala في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال سيدنا علي رضي الله عنه في الحديث bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu seperti orang yang turun dari tempat yang lebih tinggi. Orang kalau jalan itu kan dari rendah ke tinggi itu kan kayak masih bungkuk, nunduk yang tak 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 begitu. Sedangkan orang kalau turun dari tempat yang tinggi itu kan dadanya tegap begini, terus dia itu tak 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 cepat gitu kan. Cas cas cas. Rasulullah tuh begitu, tipikal yang keburu-buru. Dan saya dapat faidah kemarin dari Syekh Adham. Syekh Adham Al-Asim itu menyebutkan bahwa cara jalannya Rasulullah seperti itu, yang cepat begitu. Dan ada hadis lain menyebutkan kana idza masya lam yaltafit. Rasulullah kalau jalan gak suka tengok kanan kiri. Itu menunjukkan bahwa di dalam pikiran Rasulullah, di dalam kehidupan Rasulullah, itu semua sudah tertata rapi. Kita nih misalnya kalau lagi jalan lelet-lelet nih, itu menunjukkan bahwa kita ini gak ada rencana ke depannya mau ngapain. Atau rencana juga penting-penting banget. Ya kita jalan biasa nih, santai, lihat kanan kiri, tengok, apalagi di mall. Itu menunjukkan bahwa kita sudah belum ada rencana kan. Beberapa menit ke depan, beberapa detik ke depan, beberapa jam ke depan kita belum ada rencana. Sedangkan cara jalan Rasulullah menunjukkan betapa disiplinnya Rasulullah dalam mengatur waktu beliau. Bahwa 1 menit ke depan saya mau begini, 1 jam ke depan Rasulullah mau begini, 1 jam ke depan Rasulullah mau begini. Nah orang Jepang itu kan kalau jalan, iya kan? Orang Korea juga kan? Korea tuh budayanya kan pali-pali tuh. Nah, orang Jepang itu begitu. Nah, dan ada sejarahnya kenapa orang Jepang itu punya workaholic ya. Kenapa orang Jepang itu suka sekali bekerja gila-gilaan. Karena mereka punya sejarah kelam di masa lalu. Mereka kan selalu jadi pemenang di masa lalu. Tiba-tiba dihancurkan begitu saja oleh Amerika kan? The Blues. Akhirnya, satu-satunya cara mereka untuk bertahan melawan Amerika adalah dengan cara Jepang bangkit dengan cara yang sangat amat tidak bisa tidak bisa tergantikan, yaitu dengan cara bekerja gila-gilaan. Untuk mampu melawan Amerika, orang Jepang harus punya workaholic yang luar biasa. Bahkan aku pernah baca satu artikel, wallahu a'lam bisihhatihi ya, di mana apakah itu benar atau tidak. Bahkan orang Jepang itu kalau gak telat pun jalannya cepet. Walaupun gak telat. Walaupun gak buru-buru. Walaupun gak keburu-buru mereka jalannya cepet. Problemnya adalah, ini kan kebiasaan Rasulullah. Kok yang niru malah orang Jepang? Indonesia yang rata-rata muslim malah. Harusnya kita yang
Fly me to the moon. Semua pada jangan bahas Beb Alex. Beb Alex? Beb Alex yang mana? Yang Alhamid itu loh, yang lagi viral. Nggak tahu aku. Semua. Ini ku nih, gigiku kan ditempel kemarin. Gara-gara dipakai buat gigit terus. Bukan tempel permanen, memang disuruh kembali lagi. Tapi hancur udah tempelannya. Tempel gak permanen, katanya bertahan seminggu aja. Nah, ini udah Ini kalau gigit dominan kira apa? dominan kanan, gara-gara dulu yang kiri bolong banget, jebol gitu. Akhirnya kemarin operatif. Ini tindakan salur akar gitu namanya. Habis ini kita packing yuk. Habis jam 11. Jam 11 lah kita packing. Jam 11 packing. Bangunin Bang Andas. Kenapa? Ada yang tanya apa zodiak kakak? Kita lucu aja menurut saya. Aneh. Aneh banget. Tiba-tiba tanya zodiak nih. Tiba-tiba Kayak aneh gitu loh. Kayak iya ya. Zodiak saya itu Leo. Leo, jangan Leo. Leo. Agustus. Nah, Oh iya, Agustus awal ya. Leo. Juli akhir sampai Agustus awal. Sebenarnya kalau nyebut zodiak harusnya nggak ada problem sih. Kalau misal ditanya zodiak kamu apa? Leo. Nggak ada problem harusnya. Soalnya kita iman sama Yang jadi problem itu ketika zodiak sudah berubah jadi ramalan. Sudah berubah jadi oh, kalau tanggal sekian, bulan sekian pasti akan sekian, akan begini, akan begini. Udah ditanyain zodiak kamu apa? Ya aneh sih. Aneh sih. langsung di Tuh. justice lah. Leo itu keras kepala. Enggak harus Leo yang keras kepala semua. Tergantung personal. Enggak ada. Hai keadaan atau kebiasaan. Namun karena itu kebiasaan Nabi maka tentu itu menjadi mulia. Ahsanallahu ilaikum ya Maulana. Bukannya gak boleh percaya sama zodiak. Iya, siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang boleh? Memang kadang-kadang nih ada beberapa contoh netizen tuh yang menyebalkan memang. Kayak kemarin yang aku nge-live ya, sama Syekh Adham. Kan nge-live. Posisinya aku kan lagi terjemahin. Komen-komen sectionnya kan sempat aku baca sebentar kan. Iya, ada yang komen gini, "Bang, nggak ngerti bang, terjemahin." Aku posisinya lagi terjemahin. Bingung aku. Hei, ini loh, aku lagi terjemahin. Mulutku ini lagi terjemahin, kataku. Yang pertama. Yang kedua, yang video. Itu Subtitlenya jelas di atas. warna kuning lagi besar. Warna kuning diselipin pakai hitam di pinggirnya. Gede di atas gitu. Terus komennya, "Bang kasih terjemahan lah, bang nggak paham." Astagfirullahaladzim. Udah gitu aku jawab kan, pakai link cara mengatasi mata rabun. Itu kan. Dia jawabnya apa? "Baik kak, terima kasih." Terima kasih Gus. Astagfirullahaladzim. Emang rendah kali minat baca kita ini. Sampai ke level itu loh. Sumpah. Allah. Bisa-bisa aja saya kirim link penawar mata rabun. Di Masa gak baca sedikit pun toh ya Allah. Emang gak dibaca itu. Yes, di notice mungkin gitu. Yes, di notice, terima kasih. Udah selesai. Kadang cakap kedah sikit. Kedah. Mari kita tidur. Lepak. Apa lagi? Sol. Makan sol. Apa lagi? Tidur. Kedah. Lepak. Sol. Apa lagi? Jangan.
Ada lagi daerah lain kalau nggak salah Ustadz Mahi, tahu Mahi nggak? Mahi Raja, temannya Bang Nas juga. Pernah dengar. Itu kalau nyebut huruf R, semua. Hmm. Tidur, tidur, tidur apa tidur? Kayak Lapar. Orang kayak orang Rusia. Jumatan dulu bang, hey. Saya punya privilege. Saya punya privilege. Mau tanya dong, saudara robohnya itu mahram gak sama saya? Lagi pula abis ini saya mau berangkat, mau terbang. Cush. Mau ke ini, mau ke bandara. Enggak nih, jam 11 saya bakal matikan live-nya. Mau ke bandara. Jam 11 Malaysia, di Indonesia berarti jam 10 ya. Oh iya, Hah? saudara robohnya ibu itu mahram gak? Aku sudah pernah bahas tentang dunia perodoan di TikTokku full. Yang ngebahas siapa saja yang sudah masuk, yang tiba-tiba langsung tidak boleh dinikahi hanya dari persusuan. Silakan dicek TikTok saya, tulis di atas Kadam Sidik air susu ibu. Apa ya waktu itu aku kasih ininya ya? Kayaknya Kadam Sidik rodok air susu ibu. Tulislah yang begitu, insya Allah muncul nanti videonya. Tulis saja. Kok getar-getar? Kadam Sidik air susu ibu. Jam 11. Kita berangkat jam 11.30 ya. By the way, di sini jujur hal yang paling menyebalkan adalah jam sholatnya itu aneh banget. Jam sholatnya itu aneh bener. Kayak kemarin nih, bangun pukul berapa? Pukul 6 ya? Iya. Bentar. Nih jadwal azan Langkawi. Nih, jadi kemarin saya kan tidur ya. Kemarin saya tidur pukul 11 malam. Alhamdulillah, itu nikmat yang amat sangat luar biasa. Saya jarang loh bisa tidur jam 11 malam itu. Biasanya lebih parah. Jam 11 sudah tidur sama Azmi. Bangun itu pukul 6 pagi. Wah, udah deg-degan. Allahu Akbar, qadha. Saya merasa kayak ya Allah berdosa sekali saya. Saya merasa berdosa sekali kayak aduh, dada ini kayak nyesek banget. Akhirnya buka kayak jadwal azan gitu. Ternyata Berapa azan? Subuh itu. Jam 6 awal subuh. jam 7 ya? Jam 7 lewat 2 baru 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 syuruk ya? Aneh banget. Kayak bagaimana begitu? Kuat ya. Insya Allah. Nih, subuh pukul 6. Oh, justru subuh baru pukul 6. Nih, pukul 5.59 itu azan subuh. Matahari terbit pukul 7 lewat 7. Makanya kemarin tuh bangun jam 6 berarti 1 menit setelah azan. Sedangkan di Indonesia pukul 5.30, pukul 5.20 dan kira-kira mendekati itu, terutama di Surabaya. Kalau di Jakarta beda lagi, setengah jam lebih malah. Itu baru sudah terbit matahari. Ya iPad mulai semua. FWB mulai ya? Iya, dia. Gak ngerti ya? Apa? Dah, 1 menit lagi, mari kita matikan. 1 menit lagi. Tetap
Pantesan di Upin Ipin sahur jam 5. Masa Upin Ipin sahur jam 5? Berarti Kok keren. bisa tahu dia ya? Kok bisa tahu? Dah, ayolah 1 menit. Ayo. Kalau udah 11 kita matikan. Karena janjinya jam 11. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.